Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Putra Cakrewinata, kelas 2A dengan NIM 22020025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode liquid penetran untuk melengkapi remedial tugas mata kuliah bahan teknik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode liquid penetran tes. Uji tanpa merusak atau lazim disebut non-destructive test. NDT adalah sarana penunjang yang sangat diandalkan oleh kegiatan pengendalian dan pemastian mutu, quality control and quality assurance, sebagai sarana untuk mendapatkan data dari ukuran, dimensi objek inspeksi maupun jenis, bentuk, dan lokasi non-konformasi yang terdapat pada objek inspeksi tersebut. Karena yang berseragam dan tingkat kesulitan interpretasinya yang tinggi, diperlukan seseorang yang sangat ahli dalam pelaksanaan NDT inspektor. Yang untuk itu diperlukan kualifikasi kompetensi yang berjenjang mulai dari level 1, level 2, level 3. Dengan berkembangnya penguasaan teknologi manusia, berkembang pula jenis tanpa merusak dan cakupan penggunaan serta tingkat kemampuan dan keakuratan pendeteksian. Adapun jenis-jenis uji tanpa rusak (NDT). Dan pada bagian ini akan dijelaskan alat uji tanpa merusak, yaitu liquid penetration test. Pengujian penetran ini dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau diskontinuitas yang terbuka pada permukaan. Penggunaan uji penetran sangat luas. Selain untuk memeriksa sambungan las dan surface pada benda kerja, metode uji penetran ini juga bisa untuk mendeteksi kerusakan retakan yang terjadi pada komponen mesin seperti crankshaft, roda gigi, dan lain-lain. Metode liquid penetration test merupakan metode NDT yang paling sederhana. Metode ini digunakan untuk menemukan cacat di permukaan open surface terbuka dari komponen solid, baik logam maupun non-logam, seperti keramik dan plastik fiber. Melalui metode ini, cacat pada material akan terlihat lebih jelas. Caranya adalah dengan memberikan cairan berwarna terang pada permukaan yang diinspeksi. Cairan ini harus memiliki daya penetrasi yang baik dan viskositas yang rendah agar dapat masuk pada cacat di permukaan material. Selanjutnya, penetran yang tersisa di permukaan material disingkirkan. Cacat akan terlihat jelas jika perbedaan warna penetran dengan latar belakang yang cukup kontras. Seusai inspeksi, penetran yang tertinggal dibersihkan dengan penerapan developer. Kelemahan dari metode ini antara lain adalah bahwa metode ini hanya diterapkan pada permukaan terbuka. Development, pemberian serbuk developer pada permukaan yang telah bersih. Cairan developer akan menyerap cairan penetran kembali ke permukaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tegangan permukaan antara cairan penetran dengan developer. Kelima, inspection. Jenis cairan penetran dibedakan menjadi dua, yaitu visible penetran dan fluorescent penetran. Kemudian cara pembersihannya dibedakan menjadi tiga, yaitu pembersihan dengan air, pembersihan dengan pelarut, pembersihan dengan emulsifier. Selain itu, developer juga ada yang bekerja pada kondisi kering maupun basah. Dry developer biasanya digunakan untuk penetran yang fluorescent. Sedangkan wet developer ada yang berupa water suspendible, suspensi dalam air, maupun solvent suspendible, suspend dalam cairan yang mudah menguap. Namun hal penting yang perlu diingat bahwa warna developer harus kontras dengan cairan penetran agar mudah mengamati cacat yang timbul. Metode pengujian ini dapat digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan maupun di bawah permukaan subsurface. Akan tetapi, seberapa dalam dari permukaan tergantung daya kapilaritas cairan penetran. Keuntungan dari liquid penetran test adalah mudah diaplikasikan, murah, tidak dipengaruhi oleh sifat kemagnetan material dan komposisi kimia, jangkauan pemeriksaan yang cukup luas. Kekurangan dari liquid penetran test adalah tidak dapat dilakukan pada benda berpori atau material produk powder metallurgi. Hal tersebut akan menyebabkan terserapnya cairan penetran secara berlebihan sehingga dapat mengindikasi cacat palsu. 6. Permukaan yang kasar menyebabkan kesulitan pada saat pengujian sisa penetran. Beberapa material, karet dan plastik mungkin dapat terpengaruh oleh penetran yang berbahan dasar minyak.
sangat tergantung pada keahlian operator, dan beberapa produk penetran dapat menyebabkan iritasi terhadap kulit jika digunakan terus-menerus jika tidak menggunakan alat proteksi yang sesuai. Langkah-langkah kerja liquid penetran test. Sebelum kita melihat langkah-langkah kerja liquid penetran test, ada pun 7 langkah dalam proses inspeksi dalam menggunakan penetran test, yaitu yang pertama pembersihan, yang kedua pengeringkan, yang ketiga pemberian penetran, yang keempat pembersihan penetran, kelima pemberian developer, keenam evaluasi subjek yang diinspeksi, ketujuh pembersihan akhir dan dari subjek yang diinspeksi. Adapun langkah kerja secara umum adalah sebagai berikut. Benda yang akan diperiksa terlebih dahulu dibersihkan dengan cairan cleaner dari kotoran, sisa-sisa oli, debu, atau kotoran lainnya yang dapat menutupi retak. Jika benda yang ingin diperiksa ternyata dilapisi cat, maka cat harus terlebih dahulu dibersihkan. Kelemahan dari metode ini antara lain adalah bahwa metode ini hanya diterapkan pada permukaan terbuka. Metode ini tidak dapat diterapkan pada komponen dengan permukaan kasar, berpelapis, atau berpori. Pengujian ini mempergunakan sifat kapiler. Benda cair yang dipergunakan adalah cairan tidak kental dan mempunyai tegangan permukaan kecil, yang biasanya berwarna sebagai penetran. Material uji dicelup atau disemprot dengan cairan ini karena sifat kapilernya, maka cairan masuk dalam retakan, celah, atau pori-pori pada permukaan material uji tersebut sampai ke bagian yang paling dalam. Setelah permukaan dibersihkan, dipakai detektor untuk menyerap penetran, sehingga terlihat bekas yang jelas pada retakan, celah, atau pori-pori. Pemeriksaan dengan penetran ini dilakukan untuk cacat permukaan atau cacat retak dan dapat digunakan untuk material metal atau non-metal, keramik, dan plastik. Sedangkan untuk cacat yang tidak sampai ke permukaan, cara ini tidak dapat dipakai. Pertama, benda yang diperiksa permukaannya harus bersih terhadap segala macam kotoran, minyak, oli, parafin, dan lain sebagainya, di mana kotoran-kotoran tersebut akan menutupi cacat yang diperiksa. 2. Benda yang diperiksa harus dalam keadaan kering dan tidak keropos. 3. Jika permukaan benda dicat, maka hilangkan cat tersebut dengan kertas gosok. Sebagai bahan pembersih untuk membersihkan benda yang akan diperiksa dapat digunakan minyak bensin, ekton, atau bahan kimia lain yang bersifat serupa dengan bahan pembersih di atas. Sedangkan bahan pembersih kedua yang fungsinya untuk membersihkan penetran yang menempel pada benda yang diperiksa adalah cairan pembersih cleaner, dan biasanya dijual bersama satu set dengan penetran dan developer. Tetapi dapat juga dipakai air hangat, minyak bensin, atau ekton, atau cairan lain yang murah harganya, tidak merusak benda yang diperiksa, menyebabkan karat, atau tidak beracun. Prinsip dari pengujian ini adalah memanfaatkan kemampuan cairan penetran untuk memasuki celah discontinuity serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan sehingga cacat dapat terdeteksi. Berikut ini merupakan prosedur pemeriksaan. Yang pertama, pembersihan permukaan. Kedua, penetration. Pada tahap ini diberikan cairan penetran pada permukaan benda kerja yang diperiksa, kemudian ditunggu beberapa saat, build time, sehingga cairan dapat masuk ke dalam celah retakan. Yang ketiga, removal or excess penetran. Pembersihan cairan penetran dengan air, pelarut, atau dilap saja. Pembersihan tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan penetran yang meresap akan terbilas semua. Keempat, development. Penggunaan uji liquid penetran ini sangat terbatas, yakni yang pertama, keretakan atau kekroposan yang diselidiki dapat dideteksi apabila keretakan tersebut terjadi sampai ke permukaan benda. Keretakan di bawah permukaan surface cracks tidak dapat terdeteksi dengan cara ini. Kedua, permukaan yang terlalu kasar atau berpori-pori dapat mengakibatkan indikasi yang palsu. Ketiga, tidak dapat menyelidiki benda-benda hasil powder metallurgi karena kurang padat atau berpori-pori. Klasifikasi penetran sesuai cara pembersihannya ada 3 macam. Sistem liquid penetran yang dapat digunakan, ketiganya memiliki perbedaan yang mencolok. Pemilihan salah satu sistem bergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, kondisi permukaan benda kerja.
yang diselidiki, yang kedua karakteristik umum keretakan logam, yang ketiga waktu dan tempat penyelidikan, yang keempat ukuran benda kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.